Selamat malam, saudara yang dikasihi Tuhan. Renungan malam hadir kembali, dan malam hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema Hati yang Berbelas Kasihan bersama saya Yohana, dan renungan malam ini dari Pendeta Dr. Erastus Sabdono. Semakin hari dalam pergumulan hidup kita mencari Tuhan, semakin kita merasakan bahwa hanya semakin tahu saja bahwa memang Allah menghendaki kita benar-benar sempurna seperti Bapa. Artinya, segala sesuatu yang kita lakukan sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Allah menghendaki kekudusan seperti kekudusannya, dan Allah menghendaki perilaku kita seperti putra tunggalnya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yang mana hal itu tidak terlalu kuat kita pahami dan mendorong kita. Apalagi kalau orang sudah rusak oleh satu bangunan teologi yang salah, yang jelas-jelas telah merusak gereja. Jadi, kesucian hidup bukan sesuatu yang gratis, bukan sebuah karunia, melainkan perjuangan. Potensi untuk hidup suci itu karunia. Tetapi kalau potensi tidak digunakan, hal itu menjadi sia-sia. Itu sama dengan menolak keselamatan yang Allah sediakan. Keselamatan yang Allah sediakan bermaksud mengembalikan manusia ke rancangannya yang semula. Ironis, hal ini tidak disadari oleh banyak orang. Kalau bagi para pendeta, mereka sibuk dengan berbagai kegiatan pelayanan yang bungkus luarnya untuk kepentingan Tuhan, tetapi ternyata itu hanya kesibukan yang bisa mendatangkan keuntungan, upah, gaji, nama besar, dan lain-lain. Bukan tidak boleh pendeta mendapat gaji atau hidup dari pelayanan? Boleh. Tetapi kalau seseorang pendeta yang tidak sungguh-sungguh memahami bahwa yang dikehendaki Allah adalah kesucian hidup seperti kesucian Allah Bapa, pasti kegiatan pelayanannya memiliki agenda-agenda pribadi yang bersembunyi di baliknya. Mereka dibuat meleset karena sibuk mengolah nalar, mengolah pikiran untuk berteologi. Lalu, mewujudkannya dalam bentuk tulisan, jurnal, karya ilmiah, dan lain-lain. Dan bisa diseminarkan, dikhotbahkan. Dan bagi para dosen sekolah tinggi teologi, mereka juga hanyut tenggelam dalam pengajaran. Tetapi tidak hanyut dan tenggelam dalam bagaimana mencari, memburu, menggumuli kesucian hidup yang berstandar Allah sendiri. Kalau jemaat awam, mereka dibuat meleset, ditelikung oleh setan, sibuk dengan membahas mengenai akhir zaman 666, yang lain sibuk membahas nama Yahweh, atau disibukkan dengan berbagai kegiatan sosial. Semua ini tentunya tidak salah, tetapi hanya membuat mereka sibuk tanpa mengenal sang pribadi yang mereka layani. Di pihak lain, orang beruang sibuk dengan mengikuti doktrin hipergrace. Sejatinya doktrin hipergrace membunuh perjuangan yang seharusnya dimiliki oleh orang percaya. Dengan mengatakan tidak perlu berjuang lagi, karena Yesus berjuang untuk kita. Mereka tidak memahami Alkitab dengan lengkap dan utuh. Orang-orang yang beruang merasa sudah mendukung pekerjaan Tuhan dengan membuat gereja, membuat persekutuan doa, membuat yayasan sosial. Padahal Tuhan berkata, yang ku kehendaki bukan persembahan, tetapi belas kasihan. Hati yang benar-benar berbelas kasihan seperti hati Tuhan sendiri, ini sama dengan
kesucian Tuhan. Jadi, ini yang harus Anda pahami dan mengerti. Jangan sibuk hanya dengan kegiatan, namun semua itu tidak mencabut akar dosa, tidak membuat kita menyembeli kedagingan, tidak membuat orang-orang Kristen ini meninggalkan dunia. Ini adalah bentuk kompromi. Dan setan dalam kelicikannya membuat orang-orang Kristen ini menjadi puas dengan apa yang mereka lakukan. Padahal yang Tuhan kehendaki adalah hati yang bersih. Kesucian yang harus kita kenakan adalah kesucian Allah sendiri. Ingat, firman Tuhan di dalam 1 Petrus 1 ayat 16, "Kuduslah kamu, sebab aku kudus." Tanpa kesucian tak seorang pun dapat melihat Allah. Ini yang seharusnya sungguh-sungguh kita gumuli. Dalam perjalanan pelayanan dapat kita temui orang-orang yang kelihatannya baik-baik, kelihatannya mendukung pekerjaan Tuhan, tetapi ia belum menjadi kurban bakaran yang disembelih, dibakar habis di atas mezbah. Bersyukur kalau Tuhan terus menggarap kita supaya kita ini menjadi kurban bakaran. Biasanya kurban bakaran itu binatang yang dipotong-potong lalu dibakar habis seluruhnya. Dan firman Tuhan mengatakan Allah mencium keharumannya. Kita tidak memotong-motong daging binatang, tetapi kita memotong nafsu rendah, nafsu kita, ambisi, ego, cita-cita, kesombongan kita sampai kita melihat ada manusia lama di dalam diri kita. Keterpisahan antara manusia roh sebagai anak Allah dan manusia lama kita. Itu yang kita tinggalkan, yang bisa kita nikmati, kita bisa puaskan, kita bisa senangkan. Tetapi manusia lama ini berbahaya, sebab membuat kita tidak layak masuk langit baru, bumi baru. Yang Tuhan kehendaki adalah hati yang belas kasihan seperti Tuhan sendiri. Ini sama dengan kesucian Tuhan. Terima kasih untuk kebersamaan Anda di Renungan Malam. Selamat menikmati malam Anda bersama orang-orang yang Anda kasihi. Tuhan Yesus memberkati.